Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang mengampu mata kuliah menulis kreatif dengan dosen pengampu Bapak Herwan MPD. Di sini saya akan membacakan karya cerita pendek saya yang berjudul Replay the Story. Selamat mendengarkan. Seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang biasa memanjakannya. Gadis yang dipenuhi tekad itu adalah Leana Deandra, anak sematawayang dari pasangan Lena Christie dan Chandra Pratama. Kedua orang tua Lei meninggalkannya di saat Lei berusia 16 tahun, tepatnya saat Lei duduk di bangku sekolah menengah awal. Awalnya Lei adalah seorang gadis yang manja sebelum ditinggalkan orang tuanya. Dan sekarang Lei dipaksa keadaan untuk menjadi gadis mandiri yang tangguh. Lei sadar kepergian kedua orang tuanya adalah kesalahannya. Ya, kesalahannya. Karena tepat semalam sebelum ulang tahun Lei merengek untuk membuat kue ulang tahunnya sendiri tanpa bimbingan dari sang ibu. Hingga malam petaka pun terjadi. Oven yang digunakan meledak. Orang tuanya berusaha menyelamatkannya, dan memang dirinya selamat. Namun, orang tuanya tak dapat diselamatkan karena mendapat luka bakar yang sangat serius, hingga harta dan benda hangus terbakar. Tragedi membuat kue yang berujung malapetaka itu. Lei berusaha membuat pengorbanan kedua orang tuanya tidak sia-sia, dan berusaha menjadi gadis yang tangguh melawan kejamnya dunia. Mulai dari bekerja paruh waktu hingga belajar dengan mati-matian. Dan benar kata pepatah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Saat ini Lei berhasil masuk universitas bergensi di Jakarta, yakni Universitas Pasti Bisa atau UPB. Tentu dengan jalur beasiswa. Selain itu, sedikit demi sedikit Lei membuka toko bunga dari sejak ia SMA hingga kuliah. Tentu saja bisnisnya berkembang dengan pesat. Toko tersebut diberi nama Leandra Floris, yang mewakili nama Lena, Lei, dan Chandra. Lei membuka toko bunga sebagai bentuk sayang dan kenangan, karena dulu sang ibu memiliki toko bunga sebelum menikah, dan masih menyukai bunga hingga akhir hayatnya. Bahkan di kediamannya yang dulu saat masih bersama, hampir seluruh halaman terdapat beragam jenis bunga. Sedangkan sang ayah adalah seorang pegawai di salah satu kantor swasta. Saat ini Lei sudah menginjak semester 6 di jurusan bisnis manajemen dan sudah mulai menyusun skripsinya. Selama ini Lei memang jarang bersosialisasi. Dia hanya mengenal sebatas teman sekelasnya saja dan fokus pada bisnis bunga dan akademiknya. Lei terlalu takut memulai hubungan dengan orang lain karena bayang-bayang kematian sang orang tua masih menghantuinya. Ia hanya bisa menutupi luka lama dengan menyendiri, menutup diri, dan menjadikan belajar dan bisnis untuk lari dari luka itu sendiri. Lei wanita yang normal, di mana dia suka perhatian. Ingin rasanya Lei membuka hati untuk memulai hubungan, tapi sangat sulit baginya. Semenjak masa orientasi penerimaan mahasiswa baru, Lei mengalami kesulitan karena dia hanya sendiri sehingga banyak yang memandang dia sebelah mata, tanpa tahu bagaimana perjuangan yang dia lewati untuk sampai di titik ini. Sebenarnya Lei tidak sendiri, hanya saja dia tidak mau ada yang mendekat. Tentu di rumahnya ada seorang pekerja rumah tangga yang membantu Lei menjaga rumah dari peninggalan nenek pihak ibunya. Lei memang tak memiliki keluarga karena sang ayah memilih meninggalkan keluarganya untuk bersama sang ibu. Dan sang ibu adalah anak sematawayang, dan itu pun kedua orang tua ibu sudah meninggal sejak Lei kecil. Selain Lei hidup bekerja sebagai pekerja paruh waktu, masih ada peninggalan dari orang tuanya, yakni sebuah rumah sederhana peninggalan neneknya dan uang dari asuransi jiwa kedua orang tuanya. Tak ada lagi yang tersisa selain itu,
karena semua rumah beserta isinya ludes dilahap sang jago merah. Selain pekerja rumah, Lei memiliki teman dekat tentunya. Namanya Replian Praja. Orang akan memanggilnya Lian, tapi Lei lebih suka memanggilnya Karep. Dan Replian pun tak merasa keberatan dengan panggilan yang Lei buat. Saat ini Lei berada di kamarnya untuk mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Kamar yang menjadi saksi tumbuhnya Lei dengan kesedihan dan kesendirian. Saksi di mana dia berjuang untuk kehidupannya. Lei mencoba memejamkan matanya, namun kantuk tak kunjung menghampirinya, hingga pikirannya pun berkelana, tepat di mana pertemuan pertama dirinya dan Karep. Yah, lelaki dengan senyum manis yang menampakkan lesung di pipi kanannya, perawakan yang tinggi dengan kulit sawo matangnya, penampilan khas dengan jeans robek-robek dan baju kemejanya, rahang yang tegas, dan jangan lupakan alis tebalnya yang bagai ulat bulu menempel di atas kelopak matanya. Karep yang selalu membantu Lei dari masa orientasi hingga kini masa menyusun skripsi. Bukan Lei tak tahu, selama hampir 3 tahun ini Karep mendekati dengan membawa perasaannya. Dari situ Lei bersyukur karena dia tidak memaksa atau menjauhi karena sikap yang masih acuh tak acuh. Bukan karena Lei tak menyukai Karep, tapi karena Lei belum bisa berdamai dengan masa lalu, hingga lembaran baru sulit dibuka untuk hubungan di jenjang lebih lanjut. Lei menjadi penikmat cinta dalam diam. Seperti saat ini, Lei tiduran dan membayangkan senyum dari Karep saja sudah membuatnya senyum sendiri. Walaupun hanya ada dinding kamar yang menjadi saksi senyuman itu, terkadang Lei merasa heran mengapa Karep tahan dengan sikapnya ini. Lei bukan wanita cantik bagaikan model. Dia hanya wanita sebatang kara yang mewarisi kulit kuning langsat dan mata sipit dari orang tuanya. Sisanya seperti kebanyakan wanita di luar sana. Bayangan tentang Karep seakan sirna saat mengingat di mana Lei yang selalu menghindar akhir-akhir ini. Bukan tanpa alasan Lei menjaga jarak. Hal ini disebabkan gosip yang beredar bahwasannya Karep dijodohkan dengan wanita lain. Dan wanita itu adalah teman satu angkatan Lei. Wanita itu adalah mahasiswi jurusan ilmu komunikasi dan dikenal sebagai Face of the Fakultas Ilmu Sosial. Hal itu membuat Lei memilih mundur karena dia belum siap menjalin kasih dan memilih melihat Karep bahagia dengan pilihannya. Sudah sebulan lebih, Lei menghindari Karep dan juga Jasmine. Ya, wanita itu bernama Jasmine Natasha. Tapi pagi ini pertemuan tanpa sengaja pun terjadi. Dalam hati, Lei berkata, "Ya Tuhan, kenapa takdir tak pernah memihak pada pilihanku?" Lei berusaha menghindar dengan berjalan cepat dan menghindari kontak mata dengannya. Tapi sepertinya alam tak mengiyakan keinginannya. "Lian Deandra, apa aku ada salah denganmu? Mengapa selama sebulan ini kau tak membalas pesan atau mengangkat teleponku? Bahkan memilih putar balik saat melihatku," katanya sambil menarik tanganku agar berhenti. Sorry Karep, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Saat ini kau tahu bukan, aku sedang sibuk menyusun skripsiku dan toko bunga yang saat ini penuh dengan pesanan. Alibiku tentu saja. Lantas mengapa kau tak meminta bantuan dariku? Pokoknya sebagai permintaan maaf darimu, aku mau makan malam hari ini di tokomu. Tak ada penolakan, ingat itu Lei. Setelah itu dia pergi tanpa menunggu jawaban dariku. Apa-apaan ini, dasar sialan, sudah punya tunangan masih saja mendekatiku, dasar pria kerdus, gerutuku sambil berjalan pulang. Saat ini Lei sedang menyantap makanannya dalam diam. Karep hanya memperhatikan Lei yang sedang marah padanya. Menurutnya muka Lei saat marah sangat menggemaskan. Ingin sekali mencubit pipi Lei sampai memerah. Lei pun mulai berbicara tentang hubungan yang tanpa status ini pada Karep. "Kak, aku mau berbicara, tapi jangan potong perkataanku. Kau mengerti?" ucapku. "Mengapa kau menggemaskan seperti ini, Lei?" "Baiklah, aku akan diam saat kau berbicara,"
ucapnya saat melihat aku menatapnya dengan tajam. Aku ingin kau tak menemuiku lagi. Aku sudah tahu bahwa kau akan bertunangan dengan Jasmine. Aku seorang wanita yang tak akan sanggup melihat kesedihan wanita lain, di mana posisinya adalah aku akan dianggap sebagai duri dalam hubungan pertunangan kalian. Tolong hargai keputusanku. Bukan karena aku membencimu, tapi ini aku lakukan agar tak ada hati yang tersakiti. Ucapku sambil menahan sesak di dada. Aku tak percaya seorang Layang Deandra, wanita mandiri yang mampu kuliah dengan beasiswa dan mencapai skripsi di semester 6 dan mampu membangun bisnis hingga berkembang pesat seperti saat ini bisa berkata begitu. Apa kau tak berpikir di sini akulah yang menjadi korban? Selama ini aku berusaha menunggumu dan dengan mudahnya kau memikirkan perasaan orang lain yang baru datang. Dialah yang menjadi duri dari hubungan kita, bukan kau, Lei. Sungguh aku tak percaya. Selama ini aku berjuang untuk luka yang akan kudapatkan. Ucapnya yang sangat menusuk hatiku. Tetapi kita memang tak memiliki hubungan seperti itu. Aku hanya bisa menunduk saat mengucapkan itu. Sekarang aku mengerti. Memang dari awal kau tak menganggapku. Terima kasih atas 3 tahun terakhir bersama ini. Katanya pergi meninggalkanku. Kulihat punggungnya sudah menjauh dariku. Aku hanya bisa menangis sambil menggumamkan kata, maafkan aku. Lei menutup toko bunganya yang sudah tutup dari sejak hari mulai petang. Lei berjalan dengan derai air mata karena keputusan yang dia ambil sangat menyakiti hatinya. Saat sampai rumah pun Lei langsung tertidur. Keesokan harinya, Lei dikejutkan dengan berita pertunangan Replian dengan Jasmine akan berlangsung 3 hari lagi. Dunia seakan berhenti beberapa detik saat Lei membaca berita itu. Bagaimana tidak, 3 hari lagi Lei akan melakukan sidang, dan bulan depan jika lulus Lei bisa mengikuti wisuda. Hari itu pula Lei memutuskan untuk pindah ke apartemen, mengganti nomornya hingga menutup akun sosial medianya. Tak terasa hari berat itu mampu Lei lewati. Hingga saat ini di mana hari wisuda, setelah kejadian 2 bulan yang menyesakan itu, saat wisuda Lei sudah menjadi mahasiswa semester 7 awal. Saat Lei wisuda, ternyata Karet juga wisuda hari itu. Saat melihatnya, Lei bergegas keluar gedung dan mencari taksi untuk pergi dari situ. Tapi Jasmine menghampirinya sambil menodongkan pisau lipat kecilnya. Leyen, si perempuan sukses dan menjadi lulusan terbaik, ternyata akan mati di tanganku. Aku sok melihatnya. Apa urusanmu denganku? Apakah wanita gila yang mengancam orang yang tak mengenalmu? Ya, aku gila karena Lian menerima perjodohannya denganku dan sekarang membatalkannya hanya karenamu. Kau perusak. Dia berjalan menodongkan pisau lipatnya dan aku hanya bisa memejamkan mata dan menanti kejadian apa yang akan menimpaku. Lei, aku merasakan ada pelukan yang melindungiku, tapi saat ku buka mata ternyata Karet yang tertusuk di bagian pinggangnya. Saat aku ingin membantunya, tiba-tiba Jasmine mendorongku dan sebuah mobil melaju kencang menabrakku. Tak tahu sudah berapa lama hingga saat Lei sadar, Lei tak melihat Karet. Keesokan harinya, ibu Karet datang dan meminta maaf, serta memberikanku sebuah surat. Dia pamit dan meninggalkanku. Saat itu pula, aku langsung membuka surat itu. Apa kau sudah sadar, Lei? Mungkin saat ini aku tak bisa menemuimu lagi. Maafkan aku yang membuatmu sedih saat pertemuan terakhir kita di toko bungamu. Kau tahu, saat aku tak bertemu denganmu, hidupku terasa hampa. Aku selalu membisikkan kata rindu di malam yang sunyi agar angin menyampaikan rinduku padamu. Kau tahu, kau adalah permata di hidupku. Hanya kau yang mampu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Maafkan aku akan pergi jauh dan tak akan kembali. Jika kau rindu aku, lihatlah langit malam. Bintang yang bersinar terang adalah aku. Jika kau rindu, maka aku lebih rindu. Jika kau tak rindu, maka aku akan tetap merindukanmu.
Walaupun aku pergi, tapi tak akan jauh darimu. Karena aku akan selalu bersamamu melihat indahnya dunia ini. Jangan salahkan dirimu. Keinginanku untuk mataku menjadi matamu. Diriku yang mencintaimu sangat, Leyen Deandra. Ketika itu, dada Lei terasa sesak. Tuhan, mengapa kau tak adil? Ini kali kedua aku kehilangan orang yang kusayang. Hanya karena mereka ingin menyelamatkan aku. Aku tahu aku salah. Semua salahku. Andai mereka tak memikirkanku, bahkan andai aku tak dilahirkan, mungkin ini tak akan pernah terjadi. Sungguh, aku tak sanggup kehilangan kedua kalinya. Cukup ayah dan ibu pergi dariku. Jangan lagi kau Kareb. Tidak, ini hanya mimpi. Sekarang aku mau bersamamu sampai akhir hayatku, Kak. Aku dan kamu adalah Rep dan Lei. Maka aku mohon ulang semua dari awal. Aku tak mau kehilanganmu. Aku ingin mengulang cerita agar ini bisa menjadi kisah yang indah. Andai semua hanya tinggal andai. Andai waktu kecil aku tak keras kepala, orang tuaku pasti ada di sini. Andai aku tak egois, kau pun masih ada di sini. Ayo, kita menyatu, kita menjadi replay agar semuanya terulang. I hope to replay this story. Tangisku pecah hingga aku tak sadarkan diri menelan pahitnya takdirku. Kehidupan adalah kertas. Aku adalah pena. Tanpa penghapus, pena akan terus menulis baik, benar, ataupun salah. Kisah dalam kertas terukir oleh pena yang ditentukan oleh gerakan tangan. Serapi apapun rencana kita, takdir akan selangkah lebih maju menjalankan tugasnya. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.